Shalom mahasiswa-mahasiswi Prodi Teologi, kembali lagi dalam Daily Devotional COF Teologi. Dan hari ini kita masih dalam tema besar disiplin bimbingan. Dan hari ini kita akan membahas batas-batas bimbingan dalam jemaat. Wah, ini menarik nih karena ternyata sebagai mentor, sebagai gembala, sebagai pembimbing rohani, kita tidak serta-merta menunjukkan semua yang kita punya, tapi kita punya batasan-batasan. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita dengar renungan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan baik. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga kami boleh ada sampai pada hari ini. Dan Tuhan, kami akan mendengarkan renungan tentang batasan-batasan dalam pembimbingan rohani. Tuhan arahkan kami, mampukan kami, supaya kami dapat menerapkannya dalam pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, teman-teman, menarik ketika kita akan membahas tentang batasan-batasan dalam pembimbingan rohani. Nah, pada dasarnya saya mau katakan pembimbingan itu baik. Ya, di mana-mana orang juga butuh bimbingan, orang butuh arahan, teman-teman. Saran, masukan, nasihat, orang membutuhkan itu. Terlebih dalam konteks berjemaat, ya, entah saudara sebagai gembala atau calon bapak gembala, calon ibu gembala, ya, semua akan mengalami yang namanya pembimbingan atau bahkan kita dibimbing oleh gembala kita, teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sebenarnya kita sudah banyak kali terjerumus, kita sudah banyak kali salah dalam pembimbingan, ya. Tanpa kita sadari, kita seringkali merasa bahwa itu baik, tapi ternyata itu belum tentu baik, teman-teman. Dalam pembimbingan rohani kita sering memanipulasi. Ya, kita sering menggunakan posisi kita sebagai pembimbing untuk menunjukkan kekuasaan kita, untuk menunjukkan siapa kita, untuk menunjukkan karakter kita, untuk menunjukkan ini saya loh. Ini saya yang kamu harus dengarkan. Ini saya yang perintah saya harus kamu lakukan dan harus kamu terapkan. Makanya kita sering memaksakan orang untuk melakukan kehendak kita. Pokoknya harus terjadi. Karena apa? Karena kamu orang yang saya bimbing. Otomatis kamu harus melakukan apa yang saya katakan. Nah, seringkali tanpa kita sadari, kita berpikir, kan memang pembimbing begitu. Kan memang seperti itu tugas saya mengarahkan. Tapi teman-teman, ternyata kita sudah memanipulasi diri kita. Ya, kita seringkali salah untuk membimbing orang. Sebenarnya kita membimbing orang kepada Kristus, kepada apa yang Yesus lakukan, kepada apa kata firman, kepada apa kata Alkitab, bukan apa kata saya. Seringkali kita berpikir itu baik, tapi ternyata kita harus ingat bahwa kita cuma alat, teman-teman. Kita cuma alat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk membimbing orang. Makanya kita suka show diri kita siapa tanpa kita sadari bahwa aku udah salah ternyata. Maka hari ini Yesus mau bilang bahwa lakukanlah segala sesuatu untuk memuliakan Allah, termasuk dalam hal membimbing jemaat. Karena apa? Kemana jemaat kita bimbing, di situ jemaat akan berjalan. Kalau kita salah membimbing jemaat, otomatis akan salah berjalan juga jemaat, teman-teman, saudara-saudara semua. Ya, makanya jangan memaksakan orang untuk melakukan apa yang kita harus katakan, tetapi biarlah kita arahkan orang untuk mengarah kepada Yesus. Karena apa? Karena sekali lagi, sumber bimbingan kita adalah Tuhan. Makanya kita sebagai alatnya Tuhan, sebagai pipanya Tuhan, saluran berkatnya Tuhan, kita bimbing mereka kepada Kristus. Melihat Kristus dalam diri kita. Bukan mereka melihat kita, bukan mereka melihat Yehuda, bukan mereka melihat, oh ini saya seperti ini. Tapi mereka harus melihat Kristus di dalam diri kita masing-masing. Itulah yang namanya pembimbingan, yang sebenarnya kita tidak memanipulasi orang, tapi kita jujur, berintegritas di hadapan Tuhan, teman-teman. Ya, harusnya kita bimbing mereka kepada Yesus, karena tujuannya adalah kita harus seperti Yesus, teman-teman semua. Ya, membimbing orang bukan dengan kekerasan dan bukan dengan ego kita. Ya, seringkali ketika kita membimbing orang, tak jarang kita menggunakan kekerasan, mungkin tidak dalam bentuk fisik, tapi kita sering bentak, kita sering marah, kita sering bahkan menyombongkan diri. Ya, karena apa?
Kita tidak tahu dasarnya apa, teman-teman. Kalau kita melihat Yesus, ketika Yesus membimbing orang-orang, membimbing murid-muridnya, Yesus melakukan dengan kasih. Kasih bukan berarti toleransi terhadap dosa, tidak. Tapi bagaimana kita membimbing orang itu dengan kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana saudara telah dikasihi oleh Tuhan, telah dibimbing oleh Tuhan, maka Tuhan percayakan saudara untuk membimbing orang lain kepada Dia. Itulah pembimbingan yang sejati, teman-teman. Dengan kelemah lembutan. Kalau kita lihat pelayanan Yesus, di mana-mana Alkitab katakan, tergeraklah hati Yesus dari belas kasihan. Maka wajiblah kita dalam membimbing orang dengan kasih, dengan belas kasihan. Karena apa? Karena rindu bawa jiwa kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, teman-teman semua. Dan pembimbingan harus dilaksanakan berdasarkan tuntunan Alkitab, berdasarkan tuntunan firman, teman-teman. Ya, ketika kita mengikuti apa kata firman, maka kita sebagai pembimbing dan orang yang dibimbing pasti juga akan hidup oleh pimpinan Roh Kudus. Ya, karena kita tahu bahwa Alkitab itu adalah pengilhaman. Tuhan memberikan pewahyuan kepada para penulis. Maka ketika kita sedang menjalankan firman, firman itu akan menguasai kita. Dan kita sebagai orang yang membimbing dan orang yang kita bimbing akan sama-sama maju ke depan. Akan sama-sama melangkah ke depan, ke arah yang lebih baik. Apakah itu? Menuju seperti Kristus. Itu goalnya, teman-teman. Itu goalnya, saudara-saudara. Maka sebagai gembala kita hari-hari ini, sebagai mentor kita hari-hari ini, sebagai leader di dalam gereja, jemaat itu melihat kita, jemaat melihat integritas kita. Maka jangan sampai kita salah mempergunakannya, tapi biarlah gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai rasa syukur atas kasih yang begitu besar, maka baiklah kita melakukan semuanya untuk Tuhan, termasuk dalam membimbing jemaat. Dalam quotes yang sangat menarik, Richard Foster menulis begini, Roh Kudus tak akan mungkin membimbing seseorang bertentangan dengan Alkitab yang diilhaminya. Wah, luar biasa sekali. Jelas, ketika kita memakai Alkitab, menggunakan tuntunan firman untuk membimbing orang, maka pasti kita akan menuju kepada arah yang lebih baik. Banyak sekali step by step, ya, langkah-langkah yang Tuhan ajarkan bagi kita. Bagaimana kita harus menjadi pembimbing yang baik. Maka gunakanlah firman, gunakanlah Alkitab. Makanya Alkitab harus dibaca. Amin. Jangan cuma sebagai simpanan ketika hari Minggu baru kita bawa. Tapi biarlah sama-sama kita melakukannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati. Shalom.